Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Saptri Masudi dari kelas MN20F. Di sini saya akan menjelaskan sejarah, tujuan, dan perbedaan akuntansi manajemen dari mata kuliah akuntansi manajemen oleh dosen Bapak Dr. Gustian Juanda. Baik, materi yang pertama adalah sejarah singkat akuntansi manajemen. Jadi pada tahun 1880 sampai 1925, kebanyakan perhitungan biaya produksi dan akuntansi manajemen dikembangkan pada tahun ini. Kemudian pada tahun 1925 muncul pendekatan biaya persediaan untuk kepentingan pelaporan eksternal. Ya, selanjutnya pada tahun 1990 sampai 1960 beberapa usaha untuk meningkatkan kegunaan manajerial dari sistem biaya tradisional. Kemudian pada tahun 1980 sampai tahun 90-an, berbagai usaha dilakukan untuk mengembangkan sistem manajemen akuntansi baru untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi. Jadi tema baru dalam akuntansi manajemen itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, activity based management atau manajemen berdasarkan aktivitas adalah suatu pendekatan yang terintegrasi di seluruh sistem yang memfokuskan perhatian manajemen pada berbagai aktivitas yang bertujuan meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba yang dihasilkan. Yang kedua adalah orientasi pada pelanggan, yaitu nilai bagi pelanggan atau customer value adalah selisih antara apa yang pelanggan terima dengan apa yang pelanggan serahkan. Apa yang diterima disebut total product. Yang ketiga adalah strategi positioning, yaitu manajemen biaya strategi adalah penggunaan data biaya untuk mengembangkan dan mengidentifikasi strategi-strategi superior yang akan menghasilkan keuntungan bersaing yang berkelanjutan. Yang keempat dan yang terakhir adalah value chain framework, yaitu rantai nilai internal adalah rangkaian aktivitas yang dibutuhkan untuk mendesain, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan mengirimkan produk dan jasa kepada pelanggan. Materi selanjutnya yaitu tujuan dari akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu menjelaskan kebutuhan akan informasi akuntansi manajemen. Yang kedua, menguraikan secara singkat mengenai sejarah akuntansi manajemen. Yang ketiga, membedakan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Yang keempat, mengidentifikasi fokus manajemen akuntansi saat ini. Yang kelima yaitu mendeskripsikan peran akuntan manajemen saat ini. Yang keenam, menjelaskan pentingnya perilaku etis bagi manajer dan akuntan manajemen. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah mengetahui 3 jenis sertifikasi yang tersedia bagi akuntansi manajemen. Dan inilah sistem akuntansi manajemen punya 3 tujuan umum. Yang pertama yaitu menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan yang lainnya yang diinginkan manajemen. Yang kedua yaitu menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu menyediakan informasi untuk pengembalian keputusan. Materi selanjutnya yaitu materi terakhir, kita akan membahas perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Jadi dalam perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, yang pertama, akuntansi manajemen itu lebih fokus pada internal, sedangkan akuntansi keuangan lebih fokus pada eksternal. Yang kedua, akuntansi manajemen itu tidak ada aturan yang mengikat, sedangkan akuntansi keuangan harus mengikuti aturan tertentu dari pihak eksternal. Yang ketiga, akuntansi manajemen berupa informasi keuangan dan keuangan lebih objektif, sedangkan akuntansi keuangan informasi keuangan yang objektif. Yang keempat, akuntansi manajemen itu di penekanan pada waktu, sedangkan akuntansi keuangan berorientasi pada historis. Yang kelima, akuntansi manajemen itu evaluasi dan keputusan internal didasarkan atau diinformasikan yang sangat terperinci, sedangkan akuntansi keuangan informasi mengetahui perusahaan secara keseluruhan. Perbedaan yang terakhir yaitu akuntansi manajemen itu sangat luas dan multidisiplin, sedangkan akuntansi keuangan lebih independen. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.